Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga semua. Kita ketemu lagi di podcast kita Olahraga dan Kamu, Olahragamu. Nah, kalau ngomongin olahraga itu ada satu aspek yaitu tentang sejarah dan olahraga. Di sesi ini kita akan membincang lebih spesifik lagi yaitu tentang bagaimana melestarikan sejarah sepak bola melalui arsip. Kita kedatangan tamu spesial, namanya Mas Dimas Maulana. Salaman dulu. Halo Mas. Biar kelihatan rukun lah. Mas Dimas ini ngelola sebuah komunitas yang namanya Bawaskor. Ya. Oke. Komunitas ini berdiri sejak tahun 2010. Benar. Betul ya? Benar, 2010 merawat arsip, terutama spesifik arsip PSIM, meskipun beberapa kali juga berkaitan tentang klub-klub lain. Ini ada beberapa zin yang diterbitkan, kemudian ada zin kecil-kecil seperti ini juga. Ada ini juga, oke. Dan membuat clothing juga. Ya, merchandise. Merchandise dan sebagainya. Bahkan aktivasinya sudah melampaui batas negara dan bangsa. Karena kemarin sempat ke Malaysia. Ya. 2 kali ya? Ya, udah 2 kali ke Malaysia. 2 kali ke Malaysia. Oke, Mas Dimas, kita awali tentang sebenarnya ide Mas Dimas dan kawan-kawan mendirikan Bawaskor ini apa sih? Ya pertama sebenarnya maksud Bawaskor tuh berasal dari keresahanku sendiri gitu ya. Karena waktu itu di bola di PSIM itu atau di supporter itu nggak menemukan hal yang menarik gitu dalam konteks merchandise gitu atau dalam konteks literasi. Nah, kedua hal itu yang menjadi mendorong saya pribadi gitu untuk mengembangkan sepak bola dalam konteks literasi. Jadi ngembangin merchandise, ngembangin literasinya itu nyari koran-koran lama Mas Yun. Enggak. Gitu. Oke, sip Mas Dimas. Kita ngomongin dari satu poin dulu. Yes. Literasi berarti kan. Yeah. Nah, literasi yang dipahami dan dilakukan di aktivasi Bawaskor itu seperti apa sih? Jadi karena dulu saya skripsinya di perpustakaan, terutama perpustakaan yang Dirimu kuliah di mana? di sejarah UGM. Oh, sejarah UGM. Oke, terus Di Gajah Mada, terus saya skripsinya itu di perpustakaan, jadi kayak studi literatur lah. Oke. Nah, karena banyak di koran-koran itu, saya nemuin beberapa artikel sepak bola. Fokus saya saat itu adalah film sebenarnya. Nah, di berita-berita sepak bola ini saya coba foto. Nah, saya foto jadi semacam mengclipping tapi digital Mas Jun sebenarnya. Oke, kalau dulu clipping itu kan digunting tempel ya? Iya, seperti Mas Jun lakukan sebenarnya itu yang dilakukan pada umumnya sebenarnya bagaimana digunting. Kalau saya foto, terus saya klaster di tahun-tahun itu. Nah, dari situ hal-hal itu muncul sebagai pembuka Bawaskor dalam konteks literasinya. Nah, itu di situ Mas Jun. Jadi arsip clipping digital tentang PSIM. Nah, Oke, jadi cari koran, difoto, diarsip, kemudian diapain setelah itu? diposting ke sosial media. Oh iya. Karena untuk berinteraksi dengan publik atau audiens ya itu ya sosial media saat itu. Oke, nah tanggapan pertama kali netizen alias warganet Oke. di masa itu gimana? Satu sebenarnya mereka senang gitu karena kata kunci romantisme ini menjadi menarik maksudnya yang saya jumpai gitu ya. Artinya banyak orang yang terkenang dengan memori yang saya atau Bawaskor posting saat itu. Jadi oh ini pas zaman itu, oh ini pas waktu itu, oh aku di situ tuh, itu aku. Nah, jadi ada interaksi di mana mereka terkenang memori tertentu atau dia ada dalam peristiwa itu. Itu yang menarik, temuan-temuan menarik saat itu. Nah, sekarang kita ngomongin agak Yes. mundur lagi nih. Ya. 2010 Bawaskor memulai aktivitas nih. Ya. Kalau Mas Dimas mulai nonton PSIM tahun berapa? Mungkin sekitar 2004 akhir, 2005 Mas Yun. Oke. Ya, itu di mana PSIM juara 2005. Tapi 2004 itu nonton pertama kali di stadion yang malam hari. Ya itu pertama Di Mandala kali. ya? Di Mandala Kerja Mas Yun. Oke, Tribun? Waktu itu kayak Tribun Utara Mas Yun. Karena saya masih SMP kelas 1. Nonton PSIM malam itu sebenarnya kalau di saya waktu itu memang nggak dibolehkan orang tua karena main naik sepeda malam-malam jauh itu tuh nggak dibolehin. Tapi ada satu momen saya juga cerita di salah satu zin yang saya rilis Babat Mandala itu cerita naik sepeda terus nonton bola bareng temen. Apa istilahnya gandul Mas. Gandul, ya, ya. Hal-hal itu sih yang apa namanya yang terkenang dan itu menjadi satu pijakan bahwa kita harus lebih dari ini deh gitu ya.
terkait literasi, terkait apapun itu. Oke, nah kalau kita ngomongin klub, itu kan pasti ngomong identitas dan kota nih. Ya. Nah, setelah 2010, Mas Dimas mengaktifasi Bawaskor seperti apa untuk membangun kedekatan identitas dan kota ini? Banyak hal ya sebenarnya. Jadi dari arsip berjejaring dengan teman-teman yang lain gitu ya. Salah satunya beberapa rekan-rekan di wilayah Jawa gitu. Ada Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, beberapa kota besar dan beberapa kota-kota. Disapa apa dong, ya? disapa atau kita. Halo teman-teman. Kita pernah berjejaring dengan arsip gitu. Dari situ hal-hal menarik, temuan yang menarik tentu saja. Plus sebenarnya kita jadi tahu bagaimana PSIM sebenarnya pekerjaan ini semacam membranding PSIM sebenarnya. Wih, Secara tidak membranding PSIM Iya. secara voluntary ya? voluntary. Jadi ibaratnya Bawaskor ini saya bisa bilang bahwa garda depan Ya. untuk how to branding PSIM gitu ya. Iya, iya. Karena udah kita lakukan hampir 15 tahun. Iya, iya. Oke, nah Mas Dimas, aktivitas lain dari Ya. Bawaskor yang cukup menonjol, yang saya lihat adalah menerbitkan ZIN. Yes, Yang benar. di Indonesia sendiri, klub itu, sepemahaman saya, menerbitkan match program aja tidak. Betul Ya. salah? Belum ke sana arahnya mungkin maksudnya. Ah. Tapi tidak umum itu sebenarnya. Jadi misalnya yang menarik waktu itu sama Persita. Nah, bisa ceritain dong. Ini klub, jadi menarik karena ini Persita Tangerang. Jadi sekarang namanya Persita Mas Jun. Iya, iya. Bukan Persita Tangerang. Oh, iya? Nah, mereka mencoba membuat branding baru gitu. Terus waktu itu saya ketemu sama Deputi Bisnis gitu, terus ngomong kalau saya di PSIM secara supporter ada printed material atau zin gini yang nanti formatnya jadi poster. Nah, saya coba tawarkan ke Persita dan mereka oke untuk merilis ketika laga pertama di stadionnya mereka. Itu di Indomilk Arena. Oke, Gitu, dicetak Mas. berapa waktu itu sama? Waktu itu cetak 500, Ya. kita kolaborasi dengan ilustrator dari Jogja. Ah. Jadi ada posternya juga nih anak-anak Jogja yang bikin. Dari situ kita nambah jejaring baru supporter dari Tangerang. Oke. Yang sebelumnya tidak Interaksi, berjejaring. oke. Ya, Nah, gitu. yang menarik, kita kan hidup di era digital nih Mas Dim. Iya, benar. Nah, mengapa Benar masih bermain-main dalam tanda kutip dengan printed material? Ada satu katakanlah teori gitu atau hal yang saya pahami bahwa membaca secara langsung fisik gitu itu lebih punya satu rasa gitu Mas. Ah. Jadi misalnya membaca novel atau buku yang di PDF mungkin 1-2 menit atau 3 menit udah Yeah. capek gitu ya. Kalau ini lebih dari itu gitu ya, lebih tahan. Terus sebenarnya banyak hal romantisme Mas Jun. Romantisme itu jadi teringat zaman kuliah atau zaman mading SMA gitu. Alasan-alasan romantisme sebenarnya. Cuma yang menarik adalah bagaimana ini jadi medium yang fisik gitu, yang ketika di stadion, di depan stadion kita bisa ngasih ke anak-anak. Misalnya ada yang magazine for kids ya emang untuk anak-anak. Iya, Jadi iya. ada ini yang untuk teman-teman pembaca yang katakanlah remaja sampai dewasa. Mereka bisa ngelihat, bisa ngebawa kayak ada baunya, kertas itu punya bau, terus bisa dijadiin poster gitu. Oke. Jadi ini semacam bagaimana mengkombinasi printed material dengan desain gitu. Dia bisa teks dan juga visual karena minat baca di Indonesia pasti teman-teman ada angkanya lah ya. Iya. Berapa itu. Nah, itu yang jadi salah satu concern bagaimana selain jadi ada teks juga ada visual. Seenggaknya dia tidak dibuang, seenggaknya ditempel di rumah, di kamar, Oke. dimanapun gitu. Nah, Mas Jun. kalau ini Mas Dimas, kalau kita merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan Ya, atau SDGs, apa yang dilakukan oleh Bawaskor ini kan menarik. ya. Saya pernah baca bahwa Skor ini mengajak supporter PSIM untuk bawa botol bekas ditukar, Iya, kemudian iya, bersihkan iya. sungai. Iya, Nah, iya. bisa di-sharing nggak ide itu Iya. munculnya dari mana dan bagaimana aktivasi itu dijalankan? Oke, sebenarnya idenya sebenarnya banyak dari apa yang ada di kota tempat kami tinggal ya, misalnya kota Jogja atau DIY dalam konteks yang lebih luas gitu. Jadi kita mencoba melihat apa yang terjadi ya di kota ini gitu ya, atau di
di setingkat provinsi ini gitu ya. Satu konteks sampah, terus ada penonton yang banyak gitu. 10.000 itu banyak Mas Jun. 10.000, 12.000 penonton di Mandala Krida itu banyak. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan banyaknya ini ya? Oke. Nah, Menarik nih. mereka ngumpulin bawa dari rumah botol 5 atau 4 gitu untuk ditukar sama satu zin ini. Oh, Gitu. Jadi mereka membawa pulang zin, terus kita kolaborasiin sama Bank Sampah Mas Yun. Oke. Kalau yang bersih-bersih sungai gimana itu? Kalau bersih-bersih sungai salah satunya kita coba melakukan kegiatan di luar stadion atau kegiatan supporter yang nggak hanya nonton. Hah? Jadi bersih-bersih sungai itu sebenarnya kayak kita kerja bakti Mas Yun. Kerja bakti tapi kita bilang bahwa ini dari supporter untuk melakukan kegiatan bersih-bersih. Jadi semacam apa ya aku nyebutnya? Kayak pengembangan aktivasi nggak cuma nonton bola aja. Oke. Terus kita bersih-bersih sungai yang tempat di mana ada basis supporter salah satu. Oh, Gitu, nah Mas Yun. ini yang menarik Mas Dimas ya. Kalau bicara tentang supporter di Indonesia itu kan selalu terstigmatisasi secara negatif, terutama oleh media. Benar. Tapi faktanya Mas Dimas dan teman-teman Bawaskor dan jejaring ini kan bisa membalik stigma ini. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan Bawaskor ini kan sebuah gerakan kolektif. Yap. Nah pertanyaannya bagaimana menghidupi gerakan kolektif dan mempertahankan eksistensi yang lebih dari hampir 15 tahun ini? Tentu cara mengembangkannya ya kalau lebaynya berdarah-darah maksudnya. Tapi bagaimana kita mencoba melakukan kegiatan yang sesuai kapasitas kita atau kapasitas kami. Jadi tidak yang besar banget, tapi juga nggak yang kecil banget. Jadi sesuai dengan kapasitas. Artinya budgetingnya juga sesuai gitu. Terus misalnya Medgazine ini dia disupport oleh sponsor-sponsor kecil ini Mas Yun. Oh iya iya. Rasanya mungkin nggak akan ngefek di penjualan teman-teman gitu ya. Kalau saya coba telaah, tapi mereka merasa perlu untuk mensupport gitu atau mendukung. Dengan mereka ada di logo-logo ini, mereka istilahnya mensubmit harganya 1929 Mas Yun. Hampir 200.000 lah. Oh iya. Jadi dari dana yang masuk itu untuk produksi. Skema ini sebenarnya Medgazine ini sudah menghidupi dirinya sendiri. Jadi dengan adanya support ini sponsor-sponsor yang ada di halaman belakang ini rata-rata UMKM dan pertemanan. UMKM ya? UMKM Mas Jun. Ada yang cuci sepatu, ada yang angkringan gitu. Nah, dari situ Medgazine ini bisa rilis setiap edisi. Wih, luar biasa ini. Itu yang terjadi. Hal-hal ini yang jadi temuan kami. Bagaimana menghidupi si program atau dalam konteks ini Medgazine. Nah, tadi di awal saya sebut Bawaskor ini sudah melampaui batas negara dan bangsa karena sudah tampil di luar negeri. Di antaranya di Malaysia. Nah, bisa ceritakan tuh Mas Dimas gimana sih bisa sampai membangun jejaring lintas negara bangsa ini? Inspirasinya sebenarnya dari saya pribadi, Mas Jun, dulu bikin paspor tuh 2018 atau ya. Jadi seperti halnya orang-orang Indonesia dulu bikin paspornya adalah ke Singapura, ke Malaysia gitu sendiri untuk traveling. Terus sempat ke Inggris, sempat ke Belanda. Tapi konteks ke Malaysia saat itu adalah kita ada kesempatan untuk membeli tiket. Lebih dari satu. Jadi kita beli tiket 5 tiket PP dari Jogja ke Singapura, dari KL ke Jogja. Jadi dari tiket PP ini kita ngajak teman-teman, nggak hanya saya, ada 4 kawan yang lain untuk merasakan pengalaman nonton bola di Malaysia. Jadi misinya awal bagaimana anak-anak di Jogja itu bisa merasakan pengalaman baru, menonton sepak bola dengan spektrum yang berbeda, memperluas jejaring, hal-hal itu Mas. Jadi kayak memberikan kesempatan gitu, karena banyak teman-teman yang punya potensi besar dari segi ilustrasi, mural, desain, tapi nggak banyak platform yang bisa diakses. Nah, Bawaskor mencoba
mencoba menjadi itu, Mas Jun. Oke. Nah, itu kita berkolaborasi dengan beberapa sponsor juga. Jadi ada yang mensupport tambahan apa namanya budget juga gitu. Nah, terus aktiviti yang dilakukan di sana apa? Jadi aktivasinya adalah nonton pertandingan, nonton JDT, nonton Selangor, dan kita bikin sharing session, Mas Jun. Bikin diskusi kecil seperti halnya kita sering bikin di Jogja. Dengan siapa itu di Malaysia? Saat itu dengan Ultra Selangor, Wih, Ultrasel. keren Ultrasel ya. Jadi hal-hal yang menarik dari teman-teman Ultras saat itu adalah mempertanyakan kenapa kalian datang kemari gitu ya. Itu pertanyaan besar karena resistensi Indonesia Malaysia tinggi, Mas Jun. Oh iya. Tegangannya tinggi, tapi di momen itu kita juga pengen tahu tegangannya seperti apa, gestur kehangatannya seperti apa. Nah, itu kami merasakan hal tersebut. Oke, menarik ya ini ya. Jadi kalau kita ngomong tentang komunikasi multicultural, itu kan selalu ada proses stereotype, ya kan? Dan ada pengurangan ketidakpastian juga. Dan ini yang dilakukan oleh Bawaskor ini sudah menunjukkan arah bagaimana mengurangi stereotype antar dua negara ini. Nah, lain Mas Dimas, tentang pameran nih. Oke. Nah, Bawaskor kan pernah buat pameran tentang PSIM ya kalau nggak salah. Nah, bisa diceritakan dong bagaimana Bawaskor itu mengumpulkan arsip, artefak tentang PSIM untuk dipamerkan. Karena sepemahaman saya, klub-klub di Indonesia itu kurang aware terhadap pengarsipan dan artefak. Ya sebenarnya pameran adalah salah satu cara untuk mengembangkan arsip ya. Jadi bagaimana arsip ini bisa berdialog dengan audiensnya. Salah satunya dengan sosial media, salah keduanya dengan bagaimana dihadirkan secara fisik. Nah, jadi yang dilakukan Bawaskor 2015 pameran tentang Suratin 92, peristiwa besar di mana anak-anak muda di Jogja main di Senayan. Oh ya? Iya, jadi itu suatu peristiwa yang penting bagi saya pribadi karena ngeriset itu untuk mengabarkan bahwa ini loh anak-anak Jogja. Turnamen Suratin ya itu ya? Suratin, umurnya ya anak SMA lah Mas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA bisa main di Senayan di era 92. Iya, iya. Nah, itu yang jadi momen untuk bahwa ngasih tahu sebenarnya arsip itu salah satu cara untuk kalau di teori saya membangkitkan fanatisme, Mas Jun. Oh, oke. Jadi kayak oh ya anak zaman dulu bisa gini, om-omku bisa gini, mbah-mbahku bisa kayak gini, maka aku harus gitu. Nah itu Mas Jun, itu yang jadi hal apa yang terjadi temuan-temuannya. Terus pameran dilakukan 1, 2, 3 kali, terus yang terakhir 2021 kami bikin museum, Mas Jun. Mencoba melabeli museum, Mas Jun. Melabeli diri sebagai museum alternatif. Jadi arsip, artefak dikombinasikan menjadi satu tampilan bahwa harapannya sih ini di tampilan museum. Jadi harapannya di 2029 satu abad PSIM ada museum, Mas. Jadi yang Mas Dimas maksudkan tadi itu museum alternatif waktu itu ya, waktu itu museum yang temporer gitu ya? Temporer, Mas. Jadi masih yang dulunya sebenarnya pameran, tapi kita labelin museum sehingga ini jadi satu momen untuk tawar menawar dengan stakeholder karena di Jogja nggak ada museum tentang sepak bola. Ya, itu mengumpulkan arsipnya dari mana, Mas Dimas? Nah, kita kebantu dengan mantan-mantan pemain, Mas Jun. Yang masih ada arsipnya dan masih bisa kami wawancarai sehingga kami membayangkan juga mantan pemain adalah arsip hidup, Mas Jun. Oke. Yang sangat bisa dialih media, misalnya jadi film, jadi podcast, jadi apa. Nah, Bawaskor melakukan podcast, salah satunya wawancara pemain itu juga salah satu bagian riset. Jadi itu, Mas Jun. Jadi ada podcast namanya podcast program 11. Kita wawancara mantan-mantan pemain. Nah, itu juga salah satunya kita bertemu, kita cek mereka punya artefak apa, misalnya album foto, misalnya sepatu, misalnya jersey. Ada banyak piagam. Nah, dari situ kita data. Nah, ada momen presentasi museum atau bikin pameran atau museum tadi, ya kita coba bikin storyline-nya atau benang merahnya. Nah, kita tampilkan. Oh, keren. Cuma itu tergantung dengan budget, Mas. Seperti bayangkan kalau ide yang super keren ini ketemu dengan pihak yang punya modal dan aware tentang modal sosial ini. Yes, dan memahami bahwa pentingnya pendidikan alternatif karena ini kan alternatif banget ya, Mas. Tapi ini sama pentingnya bagaimana menjadikan memkuat identitas gitu. Iya. Gitu, Mas. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya menarik dan sekaligus menyedihkan ya. Jogja ini kota di mana PSSI berdiri. Nah, ya kan?
bendahara PSSI pertama Pak Abdul Hamid, ketua PSSI pertama Pak Suratin, itu semua dari Jogja. Tapi sayangnya belum ada museum sepak bola di Jogja. Benar. Iya kan. Bayangkan kalau ada museum sepak bola di Jogja, itu bisa jadi destinasi wisata yang luar biasa. Iya, benar. Football tourism. Nah, football tourism. Nah, saya menyebut belum tahu. Football tourism ya. Apalagi kalau kita bicara di jeda musim itu kan banyak klub yang TC-nya di Jogja. Iya. Ya kan, wisatawan juga banyak yang di Jogja. Gitu. Wah, idenya keren nih. Nanti kita di podcast ke depan bisa ngundang stakeholder lain untuk bicara kemungkinan pendirian dari museum sepak bola di Yogyakarta. Karena ini menjadi penting ya, bagaimana museum ini nggak hanya memajang artefak, tapi dia bisa diaktualisasikan dengan aktivasi yang beragam, Mas. Jadi nggak cuma majang zaman-zaman dulu gitu ya, pasti akan bosan, tapi bagaimana ada alih media yang menarik. Oke. Nah, hal lain yang pernah saya dengar itu teman-teman Bawaskor mengadakan apa Mas Dimas, kayak walking tour gitu? Oh, tur titik putih namanya, Mas. Nah, itu apa sih? Jadi Tur Titik Putih adalah satu program yang ada di Bawaskor terkait dengan jelajah sejarah. Ya. Dulu awalnya terinspirasi dari satu wisata di Surabaya yang pakai bus. Nah, jadi inspirasinya selalu datang dari sekitar sebenarnya, Mas Jun. Nah, terus saya saat itu nyewa satu bus, bus Kopata gitu loh Mas Jun, untuk keliling kota. Dan bercerita tentang narasi sepak bola. Kopata itu bis sebelum era Trans Jogja. Oh iya. Pemirsa perlu tahu generasi sekarang. Pasti ada call kampus juga Mas. Nah, era itu nyewa bus karena bus saat itu Kopata itu juga udah nggak banyak Mas. Jadi banyak yang di garasi gitu ya. Nah, dari situ sewa 2 kali putaran. Nah, kita cerita tentang sejarah PSIM dan mampir ke stadion. Ada Stadion Kridosono, ada Stadion Mandala Krida. Nah, narasi tentang stadion juga muncul karena kekuatan riset sebenarnya Mas. Kekuatan narasi cerita yang telah dilakukan Bawaskor itu yang jadi modal. Itu ikut siapa aja sih Mas Dim? Saat itu kita bikin pengumuman di sosial media, mereka akan kumpul di satu titik, terus datang. Nah, setelah dari bus kita pakai yang jalan kaki Mas Jun. Oh. Karena juga terinspirasi dengan teman-teman yang telusur kampung. Oh iya. Masuk gang-gang kampung, terus biasanya mereka foto-foto. Tapi dari situ kita coba lihat satu track, misalnya yang menarik ini, ada track dari Bawaskor itu track Kota Baru Mas Jun. Bahwa Kota Baru itu narasi sejarahnya hebat, maksudnya dia di era masa di mana ibu kota di Jogja jadi tempat kementerian-kementerian. Nah, tapi ada narasi PSIM di situ sebenarnya. Nah, alternatif sejarah ini yang jadi poin program Bawaskor tadi. Jadi kayak untold story gitu ya? Iya, jadi untold story atau ya benar-benar inilah yang nggak banyak orang tahu tapi kita bisa cerita. Nah, itu kata kuncinya. Oke, ini spill ya, Mas Dimas bersama Bawaskor mau nerbitin buku. Oh iya. Nah, bisa diceritakan dong the next bukunya apa? Ya jadi bukunya lebih melihat bagaimana sebenarnya kumpulan tulisan gitu, tapi momennya adalah PSM ini promosi ke Liga 1, jadi kayaknya menarik untuk merilis buku. Saya jadi ingat 10 tahun yang lalu dibantu Mas Jun, Bawaskor, saya dan Andy Fuller ngerilis buku. Nah, 10 tahun setelahnya, bikin buku lagi gitu. Tapi ini lebih ke bagaimana catatan menonton Mas Jun. Jadi, buku ini akan banyak bercerita tentang bagaimana pengalaman Bawaskor, pengalaman saya ngelihat sepak bola nggak hanya di Indonesia, tapi di luar. Karena tour, saya ngalamin tour sepak bola di MU, di Old Trafford. Saya ngalamin tour sepak bola di Amsterdam Arena. Jadi hal-hal itu atau berjalan kaki ke arah stadion Millwall mengelilingi kota London, itu tuh yang jadi pengalaman-pengalaman Mas. Wah, ini pengalaman menarik dari Mas Dimas yang bisa dibaca nanti di bukunya. Judulnya apa sih Mas Dim? Judulnya Mencari Aji-Aji Laskar Mataram. Mencari Aji-Aji Laskar Mataram. Sebagai kado terindah untuk PSIM Yogyakarta yang promosi musim ini. Iya, gitu. Dan Liga 1. Nggak lama lagi ya, 4 tahun lagi 1 abad ya? Iya, 2029 ya. Wah, ini kayaknya Mas Dimas dan teman-teman Bawaskor harus mulai melit untuk penulisan sejarah 1 abad PSIM. Ternyata 4 tahun lagi. Ya, ternyata 4 tahun lagi. Karena dulu kayak PSM Makassar, kan Pak Abu Bakar Mbak Bina kan juga nulis buku sangat tebal ya.
Sebenarnya juga menarik saat itu punya ide untuk berjejaring dengan teman-teman arsip Mas Jun. Oh iya, iya. Bagaimana teman-teman arsiparis yang ada di klub-klub yang akan 1 abad ini kita bikin estafet. Oh Karena saat itu ke iya. PPSM di 2019. Betul. Terus Persis yang 23 ya. kan. Terus nanti ada Persebaya, Persebaya, Persija yang dekat-dekat Persija, PSIM. PSIM. Itu berurutan Nah, itu. itu berurutan. Itu menjadi menarik bagaimana kita yang bersupporter bisa bertemu secara damai di literasi, Mas Yun. Wes, luar biasa. Kita kalau ngobrolin supporter bola, ngobrolin tentang sepak bola, ngobrolin tentang arsip, kalau itu bicara tentang waktu, pasti tidak akan cukup waktunya. Asik. Tapi podcast itu punya keterbatasan waktu. Jadi kita harus menutup podcast kita kali ini, Olahraga dan Kamu. Terima kasih kepada Mas Dimas Maulana dan teman-teman, mewakili teman-teman Bawaskor yang sudah datang di sesi kali ini. Jangan lupa nonton terus podcast-podcast selanjutnya yang akan memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh di podcast Olahraga dan Kamu bersama dengan TV-mu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.